5 sekawan, minggat. Bagian 15. Ada siapa di pulau? Ses. Bisik Julian dengan segera. Cepat, bersembunyi di balik semak ini. Sewaktu tim menggeram itu mereka sudah pergi dari Tanjung, dan sedang berjalan menuju Puri. Segera setelah diperingatkan oleh Julian, anak-anak langsung merunduk di balik serumpun semak. Hati mereka berdebar-debar keras. Tim, jangan menggeram, bisik George dekat ke telinga anjingnya. Seketika itu juga Tim terdiam, tetapi ia berdiri dengan kaku. Otot-ototnya kelihatan bergerak-gerak, siap untuk menerjang maju. Julian mengintip di sela-sela ranting semak. Samar-samar dilihatnya ada orang di halaman Puri. 1 orang, mungkin 2, tetapi barangkali juga 3. Ditajamkannya mata untuk melihat lebih jelas. Tetapi orang-orang itu sudah lenyap dari pandangan. Kurasa mereka tadi menggeserkan batu-batu besar yang ditumpuk di atas jalan masuk ke ruangan-ruangan bawah tanah, bisik Julian. Dan sekarang mereka turun ke bawah. Kalian menunggu di sini. Aku hendak melihat ke sana sebentar. Aku akan berhati-hati, supaya tak terlihat oleh mereka. Tak lama kemudian ia sudah kembali lagi. Dianggukkannya kepala. Betul, mereka turun ke ruangan-ruangan bawah tanah. Mungkinkah mereka itu para penyelundup? Apakah mereka menyimpan barang-barang selundupan di bawah tanah? Tempat itu memang cocok sekali untuknya. Sementara mereka sedang di bawah tanah, lebih baik kita cepat-cepat kembali ke gua. Kata George, aku khawatir kita akan ketahuan nanti, sebagai akibat gonggongan Tim. Iya, sudah nyaris tak bisa lagi menahan diri. Kalau begitu kita pergi saja sekarang, kata Julian. Tapi jangan mengambil jalan melintas halaman Puri. Kita menuju ke pantai, lalu menyusurnya sampai ke gua. Sudah itu, salah seorang dari kita naik ke atas tebing lewat lubang gua, dan bersembunyi di balik semak yang besar. Dari situ kita bisa mengamat-amati, siapa sebenarnya penyelundup. Penyelundup itu, mereka tadi pasti datang naik perahu. Mungkin dari bangkai kapal, tetapi mungkin pula dengan mengambil jalan lewat batu-batu karang yang di depan pantai. Kalau lewat situ, hebat juga orangnya. Akhirnya mereka sampai juga di gua. Dengan cepat Julian naik ke atas lewat tangga tali. Dibantu oleh saudara-saudaranya yang mendorong dari bawah. Tetapi tahu-tahu Tim menghilang. Sewaktu anak-anak sedang sibuk menolong Julian memanjat ke atas, anjing itu lari keluar gua. Ketika George berpaling, Tim sudah tidak ada lagi. Timmy, serunya dengan suara berbisik. Timmy, kau kemana? Tetapi tidak terdengar jawaban. Ternyata Tim pergi berkeluyuran. Bandel benar anjing itu. Mudah-mudahan saja tak terlihat oleh para penyelundup. Ternyata Tim mencium bau yang merangsangnya. Ia mencium bau tertentu yang dikenalnya. Bau seekor anjing. Ia segera keluar, karena ingin mencari asal bau itu. Kalau dijumpai, akan digigitnya telinga dan ekor anjing itu sampai putus. Tim tidak menginginkan ada anjing lain di pulaunya. Sementara itu Julian sudah duduk bersembunyi di balik semak besar yang terdapat di atas tebing. Ia memandang berkeliling. Di bangkai kapal yang rusak tak nampak apa-apa. Di laut tak ada kapal. Mungkin perahu yang dipakai oleh orang-orang tak dikenal untuk datang ke pulau itu tersembunyi di balik batu-batu pantai di bawahnya. Julian menoleh ke belakang, memandang ke arah Puri. Saat itu juga ia melihat sesuatu yang tak disangka-sangka olehnya. Dilihatnya seekor anjing sedang mencium-cium di sekitar semak-semak yang terdapat tak jauh dari tempatnya mengintip. Dan dari belakang anjing itu datang seekor anjing lain, yang bergerak menyelinap dengan bulu tengkuk berdiri. Anjing itu Tim. Tim sedang mengintai anjing pertama, seperti kucing sedang mengintai kelinci. Tiba-tiba anjing, yang tak dikenal mendengarnya. Ia membalik, berhadapan dengan Tim. Seketika itu Tim menerpa sambil melolong panjang, menegakkan bulu roma. Anjing yang satu lagi mendengking ketakutan. Julian hanya bisa memandang bagaikan terpaku di tempatnya. Ia bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan. Kedua anjing itu ribut sekali. Apalagi anjing yang tak dikenal. Ia terdengking-dengking ketakutan. Bunyinya menggema kemana-mana. Keributan ini pasti akan menyebabkan para penyelundup naik ke atas. Mereka akan melihat Tim, dan dengan begitu akan tahu bahwa di pulau ada orang lagi selain mereka. Kata Julian dalam hati, kau benar-benar sialan, Tim, kenapa kau tidak bisa diam-diam saja di sisi George? 3 orang muncul dari balik tembok Puri.
Mereka lari mendekat, untuk melihat kenapa anjing mereka ribut seperti itu. Julian memandang ketiga orang itu dengan tercengang. Ia melihat bahwa ketiga orang itu adalah Pastik, Ibu Stik serta si jerawat, Edgar. Astaga, bisik Julian dengan kaget, lalu merangkak mundur dari semak dan bergegas menuju lubang gua. Mereka mencari kami. Mereka menduga bahwa kami pergi kemari, dan sekarang mereka datang untuk mencari. Mereka hendak memaksa kami pulang. Tapi mereka takkan berhasil menemukan kami. Sayang tim tadi membocorkan rahasia. Dari dalam gua di bawahnya terdengar bunyi suitan melengking tinggi. George yang bersuit. Ia mendengar suara anjing berkelahi. Karena merasa khawatir, ia lalu bersuit. Memanggil tim. Suitan itu selalu dipatuhi oleh anjing itu. Begitu ia mendengarnya, dengan segera dilepaskannya anjing yang sedang digigitnya. Lalu ia berlari cepat-cepat ke puncak tebing. Tepat saat itu keluarga Stik tiba di tempat perkelahian. Mereka mengangkat anjing mereka yang melolong-lolong kesakitan. Badannya berdarah-darah. Edgar mengejar tim ke puncak tebing. Ketika Julian melihat anak itu muncul di atas, dengan segera ia meluncur ke dalam gua. Tim lari ke lubang gua, lalu meloncat ke dalam. Nyaris tertimpa Julian olehnya. Tim melonjak bangun dan lari ke George. Set, diam, bisik George menyuruh tim berhenti ribut-ribut. Kau mau rahasia tempat persembunyian kita ketahuan. Sementara itu Edgar sampai di puncak tebing. Napasnya terengah-engah, karena lari cepat-cepat. Ia tercengang, karena tahu-tahu tim lenyap. Ia berkeliaran sebentar, mencari anjing itu. Tetapi jelas, tim tidak ada lagi di atas tebing. Orang tuanya menyusul naik ke tebing. Kemana anjing itu tadi? Seru Ibu Stik sambil datang menghampiri. Seperti apa? Rupanya, mirip sekali dengan anjing galak kepunyaan anak-anak, ujar Edgar. Suaranya terdengar jelas dalam gua tempat Julian dan saudara-saudaranya bersembunyi dengan diam-diam. Itu kan tak mungkin. Terdengar suara Ibu Stik membantah. Anak-anak itu pulang ke rumah mereka. Kita melihat sendiri waktu mereka pergi ke stasiun, disertai anjing. Mereka, kurasa itu seekor anjing yang ditinggal di sini oleh salah seorang pelancong. Tapi di mana dia sekarang? Suara serak yang bertanya itu berasal dari Pastik. Kenapa tidak kelihatan lagi? Menghilang ke dalam tanah, ujar Edgar dengan suara heran. Pastik mendengus, seolah-olah mencemooh. Kau memang pintar mendongeng, ujarnya. Macam-macam saja, menghilang ke dalam tanah. Kurasa anjing tadi terjatuh dari tebing ini. Kasihan si Abu, ia luka-luka digigit. Anjing itu, sungguh, kalau kulihat anjing itu muncul lagi, pasti akan kutembak. Barangkali ia bersembunyi di salah satu sudut tebing ini, kata Ibu Stik. Kita cari dia. Anak-anak dalam gua tak ada yang berani bergerak sedikit pun. George memegang kalung. Leher tim erat-erat. Dari langkah-langkah kaki di atas mereka, anak-anak itu tahu bahwa keluarga Stik sudah dekat sekali. Julian sudah menunggu-nunggu saat salah seorang dari ketiga orang itu terperosok ke dalam lubang gua. Tetapi untung, mereka tak sampai menemukan lubang yang menuju ke dalam gua. Walau begitu berdirinya sudah dekat sekali, ketika keluarga itu mempercakapkan peristiwa yang bagi mereka aneh. Kalau anjing tadi memang kepunyaan anak-anak, maka tentunya mereka bukan pulang ke rumah, melainkan pergi kemari, kata Ibu Stik. Rencana kita akan terganggu, karenanya, jadi kita harus memeriksa dengan seksama. Sebelum ku ketahui dengan jelas, aku tidak bisa merasa tenang. Kau tak perlu khawatir, ujar Pastik. Sebentar lagi kita akan berhasil mengetahuinya dengan jelas. Kalau mereka benar ada di sini, maka pasti perahu mereka tersimpan di salah satu tempat. Dan mereka pun akan kita temukan. Mustahil 4 orang, anak, seekor anjing dan sebuah perahu tak berhasil ditemukan di pulau sekecil ini. Clara, kau mencari sekeliling puri. Mungkin mereka bersembunyi di balik reruntuhan. Aku akan mencari sekitar sini. Anak-anak meringkuk dalam gua mereka. Mudah-mudahan saja perahu mereka tak ketahuan. Mudah-mudahan saja keluarga Stik tak bisa menemukan jejak mereka. Tim menggeram-geram. Pelan, ia sudah tak tahan lagi, ingin lari keluar dan mencari si bau. Puas rasanya, bisa menggigit kuping anjing itu. Edgar mencari dengan takut-takut. Ia ngeri berjumpa dengan anak-anak, dan lebih ngeri lagi apabila sampai berhadapan dengan tim. Karena itu ia mencari dengan segan-segan. Ia
turun ke teluk kecil tempat perahu anak-anak disembunyikan. Walau dilihatnya jejak, bekas perahu diseret di atas pasir, yang masih nampak sedikit meski telah disapu air. Pasang naik, tetapi ia tak melihat haluan perahu yang menonjol dari balik batu. Haluan itu ditutupi dengan rumput laut. Tak ada apa-apa di sini, serunya pada ibunya. Saat itu Ibu Stik sedang berkeliaran sekitar puri, memeriksa setiap sudut dan celah yang ada. Tetapi ia pun tak menemukan apa-apa. Pastik sama saja nasibnya. Ia pun tak berhasil menemukan jejak anak-anak. Rupanya bukan anjing anak-anak itu, kata Pastik pada akhirnya. Kalau anjing itu kepunyaan mereka, maka anak-anak itu pun mesti ada di sini dengan perahu mereka. Tapi, kita tak berhasil menemukan apa-apa. Kurasa yang tadi itu seekor anjing liar. Walau begitu kita harus hati-hati terhadapnya. Setelah menunggu dengan tegang selama 1 jam, akhirnya ketegangan anak-anak mengendur. Menurut perkiraan mereka, keluarga Stik pasti tak mencari lagi. Mereka mendidihkan air dalam ceret, lalu membuat minuman teh. N mempersiapkan hidangan, roti. Tim diikat, agar ia tak keluar lagi karena ingin mencari si bau. Anak-anak makan dan minum dengan tenang. Kalau bicara pun, hanya berbisik-bisik. Rupanya keluarga Stik kemari bukan mencari kita, bisik Julian, dari percakapan mereka tadi. Sudah jelas mereka mengira kita pulang ke rumah naik kereta api. Sedang George dan tim kita ajak serta. Kalau begitu untuk apa mereka kemari? Tanya George dengan galak. Ini pulau kita, mereka tak berhak kemari. Ayo, kita usir mereka. Ketiga-tiganya takut pada tim. Kita ajak dia. Kalau mereka tak mau pergi, kita suruh tim mengejar. Jangan, George, kata Julian. Pakailah otakmu. Jangan sampai mereka mengadu pada ayahmu bahwa kita ada di sini. Nanti dia marah, lalu kembali dan menyuruh kita pulang dengan segera. Selain itu, aku juga mempunyai dugaan lain. Apa? Tanya saudara-saudaranya dengan segera. Mereka melihat mata Julian bersinar. Sinar, seperti biasanya kalau sedang mendapat ide. Yah, ujar Julian sambil berpikir, tidak mungkinkah keluarga Stik ada sangkut pautnya dengan para penyelundup? Mungkin saja, bukan, mereka kemari untuk menjemput barang-barang selundupan, atau menyembunyikannya sambil menunggu saat yang baik untuk mengangkutnya ke tempat aman. Bukankah Pastik itu pelaut? Pasti ia mengenal seluk-beluk penyelundupan. Kurasa ia termasuk komplotan penyelundup. Kurasa kau benar, ujar George bersemangat. Sekarang kita menunggu saja sampai keluarga Stik sudah pergi lagi. Sudah itu kita turun ke ruangan bawah tanah. Kita periksa tempat itu, karena barangkali saja ada barang-barang disembunyikan di situ. Kita akan menyelidiki rahasia mereka, lalu mencegahnya. Wah, benar-benar mengasyikkan.